Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Gita Ayu Triapsari. Saya berasal dari kelompok 2 yang beranggotakan Nabila Lutfia Nafisa dan saya sendiri Gita Ayu Triapsari. Lalu ada Dava Fali, Alfikri, Rifki Ananda, Septa Dwi Saputra, M. Dahril, Sukiya Rohmatin. Nah, saya di sini akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang menganalisis data seperti yang akan dibawakan oleh Alfikri. Kepada Alfikri dipersilahkan. Baik, di sini saya bernama Alfikri. Di sini saya akan menjelaskan tentang data toko emas berkah yang ada di samping. Baik, di sini analisis berdasarkan hasil pengamatan terhadap spanduk bertulisan toko emas berkah Pasar Raya fase nomor 3 Padang. Ditemukan beberapa kesalahan dalam penulisan. Pertama, menggunakan kata emas kurang tepat karena kata tersebut dapat menimbulkan makna ganda. Sedangkan yang maksud pada spanduk tersebut adalah emas. Oleh karena itu, penulisan yang benar adalah toko emas berkah. Kedua, seluruh kata pada spanduk ditulis menggunakan huruf kapital. Padahal menurut kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar, huruf kapital seharusnya hanya digunakan pada huruf awal nama dari atau judul, bukan pada semua huruf. Dengan demikian penulisan yang tepat adalah toko emas berkah, bukan toko emas berkah. Ketiga, terhadap kekurangan dan ketidakjelasan pada bagian alamat karena informasi yang ditemukan terlihat tidak lengkap dan tidak menggunakan tanda baca yang semestinya. Penulisan alamat yang benar seharusnya berbunyi Pasar Raya fase nomor 3 Padang dengan menambahkan tanda koma untuk memisahkan setiap unsur alamat. Setelah dilakukan perbaikan, spanduk tersebut menjadi lebih jelas, rapi, formal, dan sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang berlaku sehingga lebih mudah dipahami oleh masyarakat dan memberikan kesan profesional pada usaha yang bersangkutan. Terima kasih. Baik, selanjutnya akan dibacakan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan pemateri dari Fikri. Sebelumnya, izin memperkenalkan diri, nama saya Septa Dwi Saputra. Di sini saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu pada banner di samping. Ayam, udang, seafood, spesial, saus tiram. Pada spanduk tersebut terdapat beberapa kesalahan penulisan yang dapat dianalisis dari aspek ejaan, pilihan kata, dan konsistensi bahasa. Kesalahan yang paling menonjol adalah pada kata seafood yang seharusnya ditulis SEAFOOD yang dibaca seafood sesuai dengan ejaan bahasa Inggris yang benar. Penghilangan huruf D di akhir kata dan penggunaan huruf FOT menunjukkan adanya keliruan dalam penulisan yang dapat mengubah makna dan membuat pembaca bingung. Selain itu, penggunaan istilah asing seperti seafood seharusnya ditulis dengan benar, atau jika ingin menggunakan bahasa Indonesia baku dapat diganti dengan padanan kata makanan laut untuk menjaga kejelasan dan keterpahaman bagi pembaca. Kesalahan berikutnya terdapat pada penulisan SAUS saus tiram dalam ejaan baku bahasa Indonesia yang sesuai dengan KBBI. Bentuk yang tepat adalah SAUSTIRAM, bukan SAUS. Penulisan SAUS termasuk ke dalam bentuk tidak baku yang sering muncul dalam penggunaan sehari-hari, tetapi tidak tepat digunakan dalam media publik seperti spanduk informasi atau promosi. Selain itu, dari segi konsistensi bahasa, spanduk ini mencampurkan bahasa Indonesia yang bertulis AYAM UDANG dan bahasa Inggris SPECIAL SEAFOOD tanpa adanya pola yang jelas. Campur kode ini menimbulkan kesan kurang profesional dan tidak mengikuti kaidah kebiasaan yang runtut. Jika ingin menggunakan bahasa asing, sebaiknya seluruh istilah
disesuaikan dalam subjek atau menggunakan bahasa Indonesia yang baku agar lebih efektif dan tepat. Baik, di sini saya Nabila Lutfia Nafisa. Saya akan menjelaskan penjelasan yang telah disampaikan oleh teman-teman saya. Berdasarkan spanduk pada gambar yang bertuliskan rumah ini dijual seluas 116, terdapat beberapa kesalahan penulisan yang dapat dianalisis dari sudut pandang ejaan, struktur frasa, dan kelengkapan informasi. Kesalahan utama terletak pada penulisan frasa dijual yang seharusnya digabungkan menjadi dijual karena di pada kata tersebut berfungsi sebagai fiksif atau imbuhan yang membentuk kata kerja pasif, bukan sebagai kata depan yang menunjukkan tempat. Penulisan terpisah seperti pada spanduk merupakan bentuk yang tidak sesuai dengan kaidah ejaan bahasa Indonesia atau disebut EBI. Selain itu, penulisan keterangan luas 116 dinilai belum lengkap karena tidak disertai sesuatu ukuran sehingga menimbulkan ambiguitas. Secara baku, informasi tersebut seharusnya ditulis luas 116 m agar maknanya jelas dan tidak menimbulkan penafsiran ganda. Dari segi struktur kalimat, spanduk ini juga belum membentuk kalimat yang utuh dan komunikatif, melainkan hanya beberapa potongan frasa. Bentuk yang lebih tepat dan efektif untuk media informasi publik adalah misalnya rumah dijual luas 116 meter atau dijual rumah dengan luas 116 meter. Kesalahan-kesalahan tersebut menunjukkan kurangnya ketelitian dalam penggunaan bahasa tulis pada media ruang publik. Baik, penjelasan selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya saya Gita Ayu Triapsari. Pada gambar di atas menunjukkan menu minuman. Nah, spanduk menu tersebut menunjukkan beberapa kesalahan penulisan ejaan dan tata bahasa yang umum ditemukan pada media promosi. Kesalahan-kesalahan tersebut meliputi penggunaan singkatan yang tidak standar dan inkonsistensi seperti penggunaan 10K untuk harga, yang meskipun umum tidak baku. Terdapat juga kesalahan ejaan pada beberapa nama produk, antara lain penulisan STRAUBERY yang seharusnya STROBERI atau STRWBERRY. Nah, lalu ada mango yang seharusnya mango atau mangga. Lalu ada cappuccino yang seharusnya cappuccino, double P double C I N O. Dan mocktail yang seharusnya mocktail. Selain itu, terdapat penulisan kata yang terpotong atau tidak lengkap, seperti origin atau original atau origin, kintamar atau kintamani, dan wame atau wamena yang